all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Guru Wang, kami memenuhi syarat dari chapter round robin di tempat pertama, dan dengan kekuatan mereka, Akademi Jiwa Kerajaan Imperial Lingling seharusnya melakukan hal yang sama juga. Jika itu masalahnya, mengapa kita melawan mereka? Bukankah tim nomor 1 seharusnya hanya mendapatkan tim peringkat kedua di chapter 16? Dai Yueheng bertanya dengan curiga. Wang Yan berkata, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, Akademi Imperial Dowling seharusnya menjadi tempat pertama dalam kelompok mereka. Namun, bukan itu masalahnya. Seekor kuda hitam yang juga memiliki rentetan kemenangan beruntun dan tidak ada kerugian muncul di grup mereka. Namun, Akademi Kekaisaran Dowling kehilangan pertandingan mereka dengan kuda hitam itu tanpa alasan. Itu sebabnya mereka lolos di tempat kedua. Saya tidak berpikir bahwa kami akan bertemu mereka. Petik 2. Apakah ada masalah? Ma Xiaotao bertanya. Akademi Kekaisaran Dowling juga merupakan sekolah yang terkenal. Mereka pasti sudah tahu pentingnya pertandingan grup, dan apa yang ditandakan tempat pertama. Apa yang akan membuat mereka melepaskan tempat pertama itu? Apakah mereka mencoba mempertahankan kekuatan mereka untuk satu serangan? Petik 2. Wang Yan menjawab, saya juga sudah memikirkan hal ini. Satu-satunya perbedaan antara tempat pertama dan kedua di chapter kualifikasi terletak di chapter 16. Itu tidak memiliki signifikansi apapun setelah pertandingan ini. Dowling Imperial Soul Academy pasti melakukan ini karena suatu alasan, dan mereka pasti menyembunyikannya dengan baik. Kami hanya akan dapat melihat mengapa dalam pertandingan. Untungnya, kami menyimpan fakta bahwa kamu dan Yueheng juga berpartisipasi dalam pertandingan ini secara rahasia. Dengan kalian memimpin tim, seharusnya tidak ada masalah yang terlalu besar. Oke, saya akan menjelaskan aturan chapter penyisihan berikutnya. Petik 2. Lebih dari 10.000 tahun ketika turnamen duel benua jiwa lanjutan telah diadakan, peraturannya tidak pernah berubah. Ini khususnya terjadi pada putaran eliminasi akhir. Untuk membuat turnamen lebih menarik, serta untuk lebih baik menampilkan kekuatan komprehensif dari akademi yang berpartisipasi, format turnamen akan sedikit berubah dari pertandingan sebelumnya. Chapter eliminasi tidak akan ditentukan menggunakan undian seperti pertandingan sebelumnya. Setiap pertandingan akan diadakan selama 2 hari, dan pertarungan tim dan chapter sistem gugur individu akan diadakan. Memenangkan pertarungan tim tidak berarti Anda pasti akan melanjutkan ke chapter berikutnya. Jika Anda dapat mengalahkan ke-7 lawan Anda hanya dengan menggunakan 3 anggota, Anda akan dapat membalikkan hasil pertandingan tim. Di sisi lain, tim yang memenangkan pertarungan tim dapat menjamin kemajuan mereka ke tahap selanjutnya dengan mengalahkan 3 lawan mereka menggunakan 7 anggota tim. Petik 2. Aturan turnamen ini menggambarkan pentingnya kekuatan tim secara keseluruhan dan memberikan kesempatan kepada tim yang memiliki individu yang kuat. Misalnya, tim kami memiliki jiwa kaisar seperti Ma Xiaotao dan Dai Yueheng. Bahkan jika kita kalah dalam pertarungan tim, mereka mungkin bisa bersinar di pertandingan individu dan mengalahkan ke-7 lawan mereka sendiri. Dalam hal ini, kami masih bisa memenangkan chapter penyisihan. Karena itu, meskipun chapter penyisihan menguji kekuatan kita secara keseluruhan, itu memberikan peluang besar bagi individu yang kuat. Akademi yang benar-benar kuat pasti akan berusaha sangat keras untuk membina siswa terbaik mereka, dan satu alasan untuk itu adalah untuk memungkinkan mereka mengubah gelombang pada pertandingan individu chapter penyisihan.
Fakta bahwa chapter penyisihan sebenarnya diadakan dengan cara seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Huo Yuhao bertanya, Guru Wang, lalu apa yang terjadi dalam perkelahian 1v1 jika seorang anggota tim terluka atau kelelahan akibat pertarungan tim? Wang Yan menjawab, maka itu akan tergantung pada kekuatan bangku tim itu. Setiap akademi yang berpartisipasi dalam turnamen ini harus memiliki tim persiapan, sama seperti kalian sebelumnya. Jika sesuatu seperti apa yang baru saja Anda katakan terjadi pada seorang anggota tim resmi, seorang anggota dari tim persiapan harus mengambil tempat mereka. Petik 2. Bei, Susanshi. Kalian berdua seharusnya sudah pulih. Apakah mungkin bagi Anda berdua untuk menggunakan kemampuan Anda jika Anda berpartisipasi dalam chapter penyisihan? Petik 2. Wang Yan secara alami merujuk pada naga suci emas Bei dan Xuanwu milik Susanshi. Bei mengangguk. Saya harus bisa. Jiwa bela diri saya tidak diperkuat seperti milik Susanshi. Namun, itu semua tergantung pada apakah saya bisa keluar. Setelah menggunakannya sekali, saya harus menunggu 3 hari untuk menggunakannya lagi, sama seperti keterampilan fusi yang digunakan saudara-saudara junior saya. Juga, saya hanya akan memiliki kekuatan untuk melepaskan serangan tunggal. Aku hanya akan bisa menstabilkan kekuatan ini begitu aku menjadi jiwa sage 7 cincin. Petik 2. Susanshi memiliki ekspresi pahit di wajahnya ketika dia berkata, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti, karena saya tidak bisa mengendalikannya. Variasi seperti itu hanya terjadi pada jiwa bela diri saya ketika saya menerima rangsangan yang sangat kuat. Namun, aku sama dengan Bei. Begitu aku menjadi jiwa sage, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Wang Yan sedikit mengangguk. Saya mengerti. Sekarang, saya akan mengatur untuk anggota tim yang berpartisipasi dalam pertandingan besok. Setelah kita memasuki chapter eliminasi, kita tidak bisa ceroboh sama sekali. Lawan kita yang akan datang berada dalam 4 teratas turnamen terakhir, dan jadi kita pasti harus habis-habisan. Ma Xiaotao, Dai Yueheng, Ling Luochen, Bei, Susanshi, Huo Yuhao, dan Wang Dong. Anda bertujuh berpartisipasi dalam pertarungan tim besok. Ling Luochen dan Huo Yuhao akan menjadi pengendali utama dalam tim, dan semua orang akan meluncurkan serangan frontal untuk menghancurkan lawan kami dengan kekuatan kami. Kaitu, kamu harus membuat beberapa cerutu dan membagikannya kepada semua orang sehingga mereka bisa menggunakannya selama pertandingan. Petik 2. Iya. He Kaitu menjawab. Xiao mengerutkan bibirnya dan berkata, itu tidak ada hubungannya denganku kalau begitu. Wang Yan tersenyum sedikit. Melihat kita mendekati akhir turnamen, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan menderita cedera. Sebagai Benwarmers, kalian juga penting. Anda semua telah tampil sangat baik selama bagian-bagian awal turnamen. Kamu, Nanan, dan Kaitu juga harus membuat persiapan untuk keluar dan bertarung kapan saja. Sekarang, saya akan berbicara tentang strategi yang akan kita gunakan dalam pertarungan tim besok. Tidak peduli apa yang Akademi Kekaisaran Dowling telah persiapkan, kita harus memberi mereka kekuatan. Petik 2. Dengan kembalinya 2 kaisar jiwa, Wang Yan saat ini dipenuhi dengan keyakinan untuk menang. Mereka masih harus melalui 4 ronde eliminasi lagi untuk mengamankan tempat mereka sebagai juara, dan meskipun pertandingan berikut akan sangat sulit, itu tidak akan sekuat tim persiapan berhadapan melawan Akademi Jaski. Pada saat yang tepat ini, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu ke ruang konferensi. Wang Yan mengerutkan alisnya dan berteriak dengan suara rendah, bukankah kita memberitahu staf layanan untuk tidak mengganggu kita? Suara wanita yang menyenangkan terdengar dari luar pintu. Maaf atas gangguannya. Saya bukan anggota staf layanan, saya datang dari lelang Starlight. Petik 2. Lelang Starlight. Wang Yan tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut untuk sesaat setelah mendengar suara yang agak akrab ini. Orang yang paling dekat dengan pintu, Bei, berdiri dan menatap Wang Yan dengan pandangan bertanya. Setelah melihat Wang Yan mengangguk,
dia berjalan menuju pintu dan membukanya. Seorang wanita mengenakan congsam hitam berdiri di luar pintu. Berumur 28 hingga 29 tahun, ia memiliki pesona yang dewasa dan suasana awet muda. Huo Yuhao dan yang lainnya semua mengenalinya. Dia adalah juru lelang yang telah mengadakan pelelangan yang mereka ikuti pada hari itu, King Ya. Tatapan King Ya langsung mendarat pada Wang Yan saat dia tersenyum dan menyapanya, "Halo, Guru Wang Yan. Saya harus minta maaf karena mengambil kebebasan untuk mengganggu Anda." Tatapan Wang Yan melembut saat dia melihat bahwa pengganggu itu adalah King Ya. Dia bertanya dengan suara rendah, "Apakah Anda memiliki sesuatu untuk kami, juru lelang King Ya? Juga, bagaimana Anda menemukan kami di sini?" King Ya meminta maaf, ketika Anda datang ke pelelangan terakhir kali, Anda menggunakan akun Shrek Academy untuk menyelesaikan tagihan. Jadi, kami secara alami menebak asal-usul Anda. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, kami dapat menemukan di mana Anda berada. Lelang Starlight kami mengadakan lelang peringkat teratas malam ini, dan lelang seperti ini hanya akan diadakan sekali atau 2 kali setahun. Hanya tamu terhormat kami yang paling terhormat yang menerima undangan dari kami untuk hadir. Terakhir kali, kami tidak tahu bahwa Anda berasal dari Akademi Nomor 1 Benua, Akademi Shrek, dan dengan demikian kami keliru mengabaikan Anda. Bos lelang kami telah meminta saya untuk mengirimkan kartu undangan ini kepada Anda. Jika Anda semua memiliki waktu luang malam ini, Anda dipersilakan untuk berpartisipasi dalam pelelangan kami. Saya percaya bahwa pasti akan ada beberapa hal menarik di lelang malam ini. Petik 2. Ketika dia berbicara, dia meletakkan kartu undangan di atas meja. Kemudian, dia memegang senyumnya saat dia membungkuk dan berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan mengganggu kalian semua lagi. Sekali lagi, saya minta maaf." Dengan itu, dia perlahan bergerak mundur dan menutup pintu setelahnya. Wang Yan menyipitkan matanya saat melihat surat undangan emas yang indah. Lelang Starlight ini mengesankan. 11 surat undangan, dan tidak sedikit. Mereka bahkan dapat mengabaikan blokade Star Luo Empire di sekitar hotel ini untuk mengirimkan surat ini. Mereka benar-benar terampil. Petik 2. Dai Yueheng mengambil surat undangan dan meliriknya. Ini sebenarnya lelang tingkat atas. Lelang itu tidak salah, lelang seperti ini hanya diadakan sekali atau 2 kali setahun. Di masa lalu, bahkan saya tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi di dalamnya. Hanya ayah saya, anggota keluarga kerajaan, pengusaha besar, dan guru dan insinyur jiwa tingkat atas diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya. Pasti tidak akan ada kekurangan barang bagus yang dijual di sana, tapi harganya sangat mahal. Lelang Starlight seharusnya hanya mencoba membangun hubungan yang baik dengan akademi kami, mereka seharusnya tidak memiliki motif tersembunyi. Guru Wang, apa pendapat Anda tentang ini? Petik 2. Wang Yan memandang sekilas pada semua orang, dan melihat cahaya harapan di semua mata mereka. Mereka memang penguasa jiwa yang paling menonjol di antara rekan-rekan mereka, tetapi mereka masih sekelompok anak-anak. Mereka juga tertarik pada hal-hal baru. Selain itu, pelelangan peringkat atas seperti ini tidak dapat dengan mudah dimasukkan. Baik, karena semua orang telah berkompetisi selama ini, kita harus sedikit bersantai. Namun, kita harus tetap membuka mata dan menutup mulut untuk menghindari masalah. Pertandingan besok adalah yang paling penting. Setelah pelelangan berakhir, kami akan segera kembali ke hotel untuk beristirahat. Petik 2. Hidup Guru, Wang. Xiao Xiao adalah orang pertama yang melompat berdiri. Huo Yuhao, Wang Dong, dan yang lainnya semua memiliki ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu terakhir kali mereka pergi ke lelang Starlight. Terlebih lagi, pelelangan terakhir yang mereka hadiri hanyalah pelelangan tingkat rendah yang hanya menjual satu alat jiwa. Lelang yang akan mereka hadiri berbeda, itu adalah peringkat teratas. Jenis barang apa yang akan muncul di dalamnya. Mereka sebaliknya tidak memiliki harapan untuk mendapatkan sesuatu dari pelelangan ini,
dan ingin berpartisipasi hanya untuk mendapatkan pengetahuan. Wang Yan menegur mereka dengan senyum, "Dasar bajingan. Kembalikan pikiran Anda ke topik yang ada. Saya akan mengatur strategi kami untuk pertandingan besok." Petik 2. Perencanaan strategis yang mereka jalani tidak memakan banyak waktu. Setelah itu, mereka kembali ke kamar masing-masing untuk berkultivasi sampai waktu makan malam, ketika mereka beralih ke satu set pakaian biasa. Dengan surat undangan dari lelang Starlight di tangan, ke-11 dari mereka kembali ke rumah lelang, dengan Wang Yan memimpin mereka. Yang mengejutkan, juru lelang King Ya sudah menunggu mereka di dekat pintu masuk. Mengenakan congsam hitam, dia tampak lebih anggun dan mulia di bawah lampu malam. Wajahnya yang menawan dipenuhi dengan senyum hangat. Wang Yan menemui tatapannya, lalu sedikit mengangguk. "Halo, juru lelang King Ya. Kita bertemu lagi." King Ya memiliki ekspresi senang di wajahnya saat dia berkata, "Para tamu yang terhormat, selamat datang. Bagaimana kamu tahu bahwa kita pasti akan datang?" Wang Yan bertanya. King Ya menggelengkan kepalanya. "Aku tidak, tapi aku ditugaskan untuk menerima kalian semua. Terlepas dari apakah Anda muncul, saya akan menunggu di sini sampai pelelangan resmi dimulai. Para tamu, tolong ikuti King Ya." Petik 2. Dengan itu, dia melontarkan senyum manis ke arah Wang Yan dan memimpin mereka dengan elegan. Su Sanxi, yang berdiri di belakang mereka, berbisik kepada Bei Bei sambil tertawa pelan, "Jika wanita juru lelang ini tersenyum kepada Guru Wang beberapa kali lagi, aku takut jiwanya akan diambil olehnya. Dia benar-benar memiliki pesona yang sangat dewasa." Petik 2. Bei Bei meliriknya. "Bodoh." Ketika mereka berdua berbicara, mereka sudah memasuki lelang Starlight. Bagian dalam lelang Starlight identik dengan kunjungan mereka sebelumnya. Tidak ada informasi tentang lelang peringkat teratas hari ini yang telah menyebar ke publik. Dipimpin oleh King Ya, mereka berjalan menuju bagian dalamnya, dengan cepat melewati ruang lelang yang mereka masukkan terakhir kali. Setelah mencapai ujung koridor, dua wanita muda yang mengenakan congsam emas berjalan mendekati mereka. Mereka membungkuk ke arah Wang Yan dan menyambutnya, lalu bertukar beberapa kata dengan King Ya. Setelah itu, seorang gadis berbalik ke dinding dan menekannya dengan tangan kanannya. Segera, adegan aneh terjadi. Riak-riak seperti gelombang mulai muncul di dinding, dan beberapa lapis cahaya secara bertahap menstabilkannya. Ketika gadis itu menekankan tangannya di dinding, sebuah pola cahaya menyapu secara horizontal. Setelah itu, dinding perlahan membelah menjadi dua dengan dengungan, mengungkapkan jalan di dalamnya. Berbeda dengan emas yang menyilaukan di luar, jalan ini putih bersih. Itu tidak memiliki dinginnya warna putih, tetapi perasaan unik yang dipenuhi dengan kelembutan dan realisme. Lantai, atap, dan dinding ubin dengan batu giok putih semi-transparan, di bawahnya bisa dilihat pola yang samar-samar tersembunyi. Namun, pola tersembunyi ini tidak bisa dilihat dengan jelas. Namun, ruangan ini jelas jauh lebih halus daripada bagian luar. Cahaya putih lembut menembus koridor dari segala arah, sedangkan kedua sisi ruangan memiliki lingkaran cahaya biru yang menyatu membentuk garis. King Ya menjelaskan dengan lembut, "Ini adalah pelelangan nomor 1 yang kami gunakan untuk melakukan lelang peringkat teratas. Hanya tamu kami yang paling terhormat yang akan diundang ke sini untuk mengikuti pelelangan. Saya hanya di sini karena Anda tamu terhormat. Kalau tidak, saya tidak mungkin memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini dengan peringkat juru lelang saya." Petik 2. Wang Yan tidak kelopak mata saat berkata, "Melihat apa yang kamu kenakan sekarang, sepertinya kamu sudah dipromosikan." King Ya tersenyum. "Aku juga harus berterima kasih padamu untuk itu. Saya bisa mengumpulkan cukup banyak jasa untuk menjadi juru lelang peringkat hitam dengan menjual pisau pemecah jiwa yang ominous terakhir kali. Semuanya, silakan masuk." Dengan itu, dia perlahan memimpin. Dua gadis dengan congsam emas, yang tampak berusia sekitar 18 atau 19 tahun, datang untuk menyambut mereka. Setelah berjalan sedikit ke depan,
Pintu-pintu mulai muncul di kedua sisi dinding. King Ya membawa mereka menjadi satu yang bernomor 7.